pada episode kali ini tuh akan membahas tentang angkutan KSPN di daerah Sumatera Barat. Nasional. Jadi KSPN itu kawasan strategis pariwisata nasional di mana Kita kan sebagai regulator kan di sini berarti kan Kak. Apa yang dilakukan BPTD Kak? Mungkin kalau pengawasannya sendiri kita lakukan monitoring setiap bulannya di setiap trayeknya, dan juga kalau kita juga lakukan ramcek juga. Tapi ngobrolin soal trayek nih Kak. Ada berapa trayek sih kalau di Sumatera Barat ini? Kita ada 6 trayek. 6 trayek. Ya alhamdulillah sih udah di tahun 2025 ini di semua penjuru sih, dari mulai utara, barat, timur, selatan itu udah ada. Halo Sanamita Darat, kembali lagi di podcast CLBK. Cerita bersama kami. Asik. Hari ini kita kedatangan dua Tamu spesial. kece Oh, dari spesial. Yang satu kece. spesial, yang satu kece. Dari seksi Sarana BPTD kelas 2 Sumatera Barat. Ya. Oke. Mungkin ada kata pepatah ya Kak ya. Tidak kenal maka tidak sayang. Oh, iya. Asik. Nah. Mungkin mohon izin Kak bisa perkenalan dulu sama rekan-rekan. halo semuanya, salam kenal semuanya. Saya Derobi Tarigan dari Kota Medan. Salam kenal semuanya. Wih. Panggilannya berarti siapa nih? Robi. Panggilan Kak Kalau Robi. marganya Tarigan. Tarigan. Berarti Bang Robi. Betul. Asli Bang Batak Robi. Karo. Asli Batak. Asik. Oke. Selanjutnya Kak, Ya, mohon izin Kak. Bisa sambil Halo lihat kamera. Kak? teman-teman. Perkenalkan, saya Yogi Kapranata, biasa dipanggil Yogi. Saya salah satu staf dari seksi sarana di BPTD ini. Asik. Panggilannya siapa Kak? Mohon izin Kak. Bisa panggil Yogi, bisa panggil Nata. Oh, nah, Terserah kita. yang penting jangan sayang. Ada ya. nama malam sama ada Nama malam siapa Kak? Nama itu nanti ya. di balik layar. Oke. Oh, ngomong-ngomong kita mau ngobrolin apa nih Kak? Di episode kali ini. Oh iya, kita pada episode kali ini tuh akan membahas tentang angkutan KSPN di daerah Sumatera Barat. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, apa sih itu KSPN? KSPN. Nah, untuk KSPN itu kita tahu kan, itu adalah sebuah singkatan. Jadi kita tahu KSPN itu K untuk kawasan, S untuk strategis, dan P untuk pariwisata dan nasional. Jadi KSPN itu kawasan strategis pariwisata nasional, di mana di mana merupakan angkutan KSPN yang melayanin angkutan-angkutan yang melayani di wisata Sumbar. Jadi angkutan-angkutan ini bergerak untuk melintasi ke wisata-wisata sehingga sehingga kita berjalan dengan lebih mudah dan lebih gampang. Oh, untuk menjangkau wilayah-wilayah pariwisata tadi Betul, ya, Kak, Mas ya. Luka. Mengingat Sumatera Barat kan luas ya Kak ya. Luas banget. Apalagi untuk menjangkau di daerah-daerah kan banyak, kita seperti yang kita tahu banyak air terjun, gunung Iya, ya kan. gunung. Nah, kan kita kemarin habis main. Betul. Iya kan habis main kan Kak kita. Prarobi. Gimana kemarin? Seru nggak? Seru. Di Sumbar ini banyak wisata. Jadi kita harus explore lebih luas. Iya. luas, Kak. Pakai KSPN ya Kak ya Pakai tentunya KSPN itu kan. tadi. Terus berarti latar belakangnya itu tadi kan karena banyak daerah wisata kan ya Kak ya. Kalau misal dalam pengawasannya Kak dan pengelolaannya, kita kan sebagai regulator kan di sini berarti kan Kak. Apa yang dilakukan BPTD Kak? Mungkin kalau untuk pengawasannya sendiri kita lakukan monitoring setiap bulannya di setiap trayeknya, dan juga kalau kita juga lakukan ramcek juga. Ramcek juga berarti. Juga biasanya kita lakukan di terminalan air. Iya. Kita juga lakukan ramcek. Dan kita waktu monitoring itu juga kita lakukan ramcek, kita cek semuanya dari mulai GPS-nya, aparnya, mungkin Administrasinya juga. surat-surat. Pakai GPS berarti bisa dicek secara live location ya kayak misal iya. trayek mana Jadi trayek ada mana. sistem kami namanya FMS di FMS. Mitra Darat. Di Mitra Darat. di Oh. Mitra Jadi Darat. kita bisa ngecek itu mobil itu benar-benar jalan atau enggak gitu. Oh gitu. Memang berdasarkan trayeknya atau enggak, dari BIM, misalkan dari BIM ke Iya, Bukit Tinggi atau dia melenceng, itu bisa kita cek. Oh gitu ya Kak. Tapi ngobrolin soal trayek nih Kak, ada berapa trayek sih kalau di Sumatera Barat nih Kak? Iya, ada berapa trayek? Kita ada 6 trayek. 6 trayek. Trayek ya alhamdulillah sih udah di tahun 2025 ini
Di semua penjuru sih, dari mulai utara, barat, timur, selatan itu udah ada. Semua penjuru. KSPN semuanya. KSPN semuanya Kak. Ada di daerah Maninjau, ada kita. Iya. Di Bukit Tinggi ada, di mana? Solok Selatan. Solok Selatan ada, Pesisir di Selatan, Sijunjung Bukit- ada, pesisir selatan ada. Berarti 6 trayek itu aktif semua ya Kak ya? Aktif semua. Dan Atau rencananya- sebelumnya ada rencana untuk penambahan trayek? Rencana kita mau tambah lagi satu lagi, jadi 7 kita tambah 7 di trayek. 7 trayek. Istana Pagaruyung. Loh, dulu bukannya ada ya Kak? Iya di Kak, situ? bukannya di sana ada ya Kak ya? Eh, Ke arah Bukit Tinggi Memang sekali kemarin, nggak sih? ya kemarin ada, kita adakan lagi. Kita adakan lagi. penambahan. Penambahan trayek. Iya, trayek. Dikembangin lagi berarti Iya, ya Kak ya. Di tahun 2024 tuh sempat ada, tapi di tahun 2025 dia tidak ada dan diadakan lagi di tahun 2026 nantinya. Oke. Karena emang Keren masyarakat sih. di sana Antusias ya berarti ya, Kak, antusiasnya ya? lumayan tinggi, jadi kita adakan lagi untuk di tahun 2022. Oke, untuk tarifnya tuh bervariasi ya Kak ya? Terkait KSPN itu. Bervariasi, cuman paling tinggi mungkin 25.000 kita. Tuh berarti termasuk ya Dijangkau yang udah iya dijangkau sih sebenarnya buat para pengunjung yang mau ke Iya, apalagi tadi Kak Yogen sempat bilang kan, dari BIM ke Bukit Tinggi, dari BIM ke Padang Panjang, Iya. lumayan tuh Kak kalau dari naik travel bandara. kan. Iya, benar. Apalagi kalau misal traveling sendiri nih, ibarat nggak tahu apa-apa, naik apa. Misal kalau naik Gojek kan bisa habis 300, 600. Iya. Itu cuma Pusing juga habis tuh. 25.000. Nah, 25.000 lagi udah ya. sampai Kalau sana. buat anak-anak yang anak-anak kos kayak kita ya Komen lah ya. sangat Iya, worth it ya. buat Sangat-sangat worth it sih. Terus apa sih manfaat nyata dari angkutan KSPN ini bagi destinasi wisata dan pelaku wisata di khususnya di Sumatera Barat ini Kak? Nah, untuk manfaat yang ya saya lah pengalaman yang saya ambil kan. Jadi kemarin itu saya ke Danau Maninjau kan. Oh, Jadi yes. untuk Danau Maninjau itu kan kita cukup jauh itu ya. Sampai 2 jaman lah. Jadi Iya. Dua jam. Heeh. saya dari Padang ke Danau Maninjau tuh Kabupaten Agam tuh. Iya. Jadi ini gimana ya saya mau ke Danau Maninjau yang mau berlibur lah kan ke wisata kan. Jadi saya tanya ke rekan saya kan. Iya. Jadi untuk ke Danau Maninjau itu katanya udah ada angkutan KSPN. Jadi nanti kamu datang aja ke terminal anak air yang ada di Kota Padang. Heeh. Jadi kami itu saya tuh datang ke sana dan ya bayarnya secara cash dan datang hanya dengan jarak yang cukup singkat ke anak air langsung ke Danau Maninjau. Jadi ini sangat terbantu terutama saya yang sebagai pegawai juga. Iya, benar. Jadi terbantu lah gitu. Bisa ngirit lah ya. Bisa ngirit sekaligus. dan dengan jarak yang mudah dijangkau lah gitu. Iya. Anak air. Benar. Satu sisi menyelamatkan kita dari ketersesatan. Oke, Kan benar, seperti kita tahu kalau Gmaps kan kadang Kadang error, iya, diputer-puterin dulu kan, kita nggak Lebih tahu. aman itu sih juga di Sumatera Iya. Barat kan sering hujan tuh. Nah, Sekarang cuacanya pagi panas, sore hujan, jadi lebih aman pakai transportasi umum aja teman-teman. berarti tadi masyarakat sangat antusias ya dalam menyambut KSPN ini, apalagi mau penambahan apa tadi mau Trayek baru mau ya. trayek lagi kan Kak. Iya. Terus ini Kak, mau tanya terkait tantangan. Pasti ada tantangannya dong. Kalau Untuk Dalam tantangannya pengadaan. sendiri ya, kemarin baru kita hadapin sih tantangannya. Kita kan di tahun kemarin kan cuma ada 4 ya, 4 trayek. Empat Dan trayek. penambahan lagi 2 trayek lagi. Di penambahan 2 trayek ini kadang tuh ditolak sama ini angkutan setempat, angkutan ilegal ya, angkutan ilegal iya, dan iya. ya angkutan setempat itulah. Itu ditolak biasanya karena dianggap jadi saingan, padahal kita kan tujuan kita kan untuk pariwisata, untuk Iya. memajukan pariwisatanya daerah tersebut ya. Iya, benar-benar Iya, mendongkrak lah Ya, ibaratnya. kita bisa di post di akun BPTD, akun BPTD. kementerian. Iya, Jadi benar. kan memajukan juga Iya. daerah Di- pariwisatanya Kak ya. pariwisatanya. benar. Misalkan di pesisir ada Pantai Caroco, ada Oh, apa iya tuh. namanya Pantai Caroco itu kan di situ, di sekitar situ kan ada Masjid Terapung tuh. Nah, Oh itu iya benar-benar. Kalau orang nggak tahu kan pasti kan ya di sana ada apa ya? Iya, nggak Cuma- bakal terekspos lah Iya, sampai sedalam itu ya tempat Mungkin wisata di taunya sini tuh. pantai-pantai gitu Iya. aja kan Kak. Kalau di sana ada bagus banget Masjid Terapung di sana. Masjid Terapung itu berarti Kak Yogi pernah mampir di sana ya, di masjid itu ya, nah sholat Mampir aja. mampir. Ya kan mampir sekalian beribadah. Iya, Mampir aja, nggak mungkin dong. sama aku juga ada nih. Sebenarnya bukan tantangan sih, tapi aku lebih ke pengguna. Jadi kayak permasalahan. Jadi
pada jadwal keberangkatannya itu kan, dia tuh hanya kadang 1 kali 2 kali. Misalnya kita jumpa di jam, saya ingin berangkat di jam 10, padahal di jam berangkatan itu jam 7. Jadi terpaksa saya besoknya. Karena saya tuh kan sedikit proyek yang akan menuju ke Danau Maninjau gitu. Jadi hanya 1 kali keberangkatan gitu. Jadi terpaksa kita harus membuat trayek karena nggak terlalu banyak trayek yang benar menuju Dan ke itu Danau mereka Maninjau. itu sistemnya bookingan. Iya betul. Itu jadi booking gimana tuh Kak, maksudnya? Jadi besok berangkat nih kita nih, misalkan berangkat ke mana Bukit ya. Iya. Udah ada listnya. List penumpangnya udah. penumpangnya Jadi bookingnya sebelumnya gimana harus ya, Kak? disiapin gitu. Kita ada ininya, ada linknya juga sih. ada linknya Kak? Ada apa namanya, kontak drivernya. Jadi kita langsung iya. Oke teman-teman, jadi linknya nanti bisa kita tambahin ya di bawah Di atas, deskripsi di atas ini, Kak. atau Di di atas ini, ya di atas ini, di saya- atas ini. di atas Iya. atau di bawah Di ya. atas ini, iya, di atas atau di bawah. Siap. Nah, kemudian untuk menghadapi tantangan tadi Kak, kan sempat adu argumen ya. kan Kak. Iya, Terus gimana tuh Kak, kolaborasi dan solusi apa yang BPTD tawarkan untuk mengatasi hal tersebut Kak? kalau dari BPTD pasti maunya ini ya, nggak ada gejolak seperti itu ya. Ya. Jadi kita cuman bisa memberi pengertian pada driver kan, karena yang singgungan langsung kan driver pasti. Iya, driver driver. dengan masyarakat Iya, setempat. Jadi yang di lapangan soalnya kan Kak. kita berikan edukasi lah sebisa mungkin gimana caranya ramah di tempat orang, jangan mudah terpancing emosi, Iya. seperti Iya, itu iya. sebenarnya. Solusinya itu aja. Mungkin kita juga berkoordinasi sama pihak di setempat ya untuk Iya. untuk bisa menengahi hal tersebut. Gitu. Siap Kak. Lalu selanjutnya, apa sih strategi BPTD untuk memastikan angkutan KSPN ini tetap berjalan dan berkelanjutan Iya. di Sumatera Barat? Tadi kan Mas sampai penambahan trayek, berarti ada Strateginya iya, dong Kak. kedepannya pasti ada rencana-rencana yang Jadi untuk rencana-rencana atau strategi yang seperti Kak Yogi tadi bilang, jadi di mana wisata yang ramai tapi belum terlayanin. Jadi kita mencari wisata mana ya, contohnya ke Pulau Mande kan. Jadi di tahun ini belum ada ke Pulau Mande. Jadi di tahun 2026 yang akan datang mungkin akan diadakan di Pulau Mande. Jadi di mana wisata yang ramai tapi belum terlayani akan dibuat kembali ke trayek yang baru, sehingga masyarakat ataupun orang yang di luar dari sana yang ingin datang jadi bisa terlayani dengan berlibur ke wisata yang ada di Sumatera Barat ini. Oh, berarti ada survei yang atau giveaway yang dibagikan ke masyarakat Kak, atau dalam bentuk apa itu Kak? Dalam menentukan wisata-wisata tadi kan? Survei Sebenarnya HI ya kita, biasanya kan itu. kita dari permintaan dari provinsi sih. Kita bersurat ke dinas perhubungan provinsi. Iya, Kita minta pariwisata mana aja sih yang ada di Sumbar. Kita cross check lagi mana yang belum. Ya, tapi kita juga nggak menutup kemungkinan untuk kalau Mas Lukas ada rekomendasi destinasi wisata. Oh ya. Mas Adil ada. nggak Bisa apa-apa, itu berarti, Kak? bisa. Langsung. Oh, berarti kolaborasinya sama pemerintah daerah juga ya? Sangat Ya, kita well. kita ternyata. harus support satu sama saling lain. support ya, Kak. saling terintegrasi. Iya, benar. Antar dinas. Bener banget setempat. Kak. Iya Kak. Oke, betul. Ya mau gimana Kak? Kan kita juga di sini kan sebagai regulator kan, juga butuh masukan juga kan. Selanjutnya melihat peran teknologi Kak. Tadi kan penggunaan GPS, mitra darat. Apakah ada aplikasi lain Kak? Seperti kan tadi ada 6 trayek. Mungkin ada beberapa masyarakat yang belum ngeh atau belum tahu informasi, bisa disampaikan via apa tuh Kak? Kalau mau update trayek-trayek, jam keberangkatan, jam kedatangan tuh bisa di mana tuh? Untuk keberangkatan di KSPN ini bisa di download aplikasi di Mitra Darat. Jadi semua angkutan yang ada di angkutan KSPN maupun AKAP jadi tersedia di aplikasi Mitra Darat. Jadi kita bisa memantau trayek-trayek mana saja ataupun angkutan apa saja yang bisa melayani ke wisata kita. Jadi kita tuh bisa mengecek secara real time. Oh, angkutan ini lagi berangkat. Oh, angkutan ini lagi di mana gitu. Jadi kita, semisal kita ada kerabat dia lagi naik angkutan ini, kita bisa mengecek secara online di Mitra Darat. Oh, secara real, berarti real time. Ya kan tadi ada GPS kan Kak? Iya. Otomatis. Ya itu tadi. Harapannya pasti semua daerah Terlayani. terlayani ya kan. Harapan.
Tapi kalau harapan pemerintah apa nih Kak? Itu harapan masyarakat kan pasti seperti itu kan, kita juga masyarakat kan. Iya. Harapan masyarakat pasti pengennya terlayani. Cuman kalau dari pemerintah apa Kak? Mungkin kita sebagai regulator. Nggak jauh beda sih. Kalau kita pemerintah kan kita pelayanan sama masyarakat ya. Ya. Jadi ya kalau masyarakat seneng akan pelayanan kita, mereka merasa terbantu, kita pasti seneng. Kita kerja pun pasti seneng karena kita bermanfaat untuk betul. orang lain. Iya, Kita iya. kerja buat masyarakat. Jadi Tapi ini ada Masyarakat. tadi kepikiran Apa tuh? ini nih. Apa tuh? Ini di Mitra Darat ada kasih skor bintang nggak sih pelayanan gitu Kak? Bintang 5 kayak di Gojek atau apa? Ada nggak sih? Belum ada ya Kak? untuk skor bintang itu belum ada. Oh, review-reviewnya gitu belum ada. Mungkin bisa kita usulkan. Iya, bisa kan? Iya, siapa tahu nanti ini angkatan bagus. dengan Iya. Jadi mana yang buruk kita tahu. ya, ini iya kan? Iya kan? oh ini pelayanannya kurang baik. Oh, ke tiap supir-supir itu tadi berarti ya. Iya dong. Kayak gitu? Iya. Bisa, Super. bisa Bintang 5 tapi Bintang 5. kubu Oh iya ya. aman AC. Untuk menghindari itu juga sih ugal-ugalan ya. Kan banyak tuh di sosial media tuh kita sering lihat supir-supir bus kan ugal-ugalan tuh. Iya. Untuk menghindari itu juga sih sebenarnya Benar. tahu karakteristik siap supir yang membawa kendaraan kita. Supir pribadi. Supir beredar. Supir Tapi itu Sumatera juga ya. sih yang kita selalu tekankan. Yang penting tepat waktu, tapi jangan sampai kebut-kebutan. Betul, Jaga apa namanya? Jaga keselamatan. keselamatan Iya. pengemudi, bahkan Keselamatan Intinya Pengemudi. keselamatan nomor satu ya berarti ya. keselamatan. Kak. karena kita kan di pemerintah ya. Iya. Nggak mungkin kita ugal-ugalan. Langsung tersorot pastinya kalau nggak. Ada nggak sih Kak pesan khusus nih buat para pendengar podcast ini mengenai dukungan buat angkutan KSPN ini tadi Kak? Ada nggak? Untuk pesan khususnya ya saya kan asli Medan kan yang tinggal di Sumatera yang sekarang tinggal di Sumatera Barat. Sumatera Jadi Siap. diharapkan untuk menggunakan angkutan KSPN. Saya aja orang Medan ingin menggunakan KSPN untuk ke wisata Sumbar. Serta Jadi ya kalian kenapa enggak? Ya harus digunakan juga lah. Kan Yes, sudah disediakan benar. di Sumatera Barat ini. iya. Benar. Iya sih, kita kan udah memfasilitasi, kenapa ya nggak dimanfaati dengan maksimal gitu Iya, ya. benar. Iya. Bisa sih, bisa dicoba sih Mas Lukas atau Mas Adil, mungkin berdua kita atau berempat kita. Nah, boleh tuh. Kemana tapi Ke rekomendasi? Selatan ada kok, kealahan kan lewat. Ya kalah. Selatan tuh dia akhirnya ke Seribu Rumah Gadang, kawasan Seribu Rumah Gadang. Belum pernah tuh. Pengen kayaknya cakep juga Kalau tuh. di kawasan Seribu Rumah Gadang tuh semuanya rumah gadang. Rumah gadang semua ya kayak kan 1000 rumah gadang. Rumah gadang. Tapi kakak pernah ke sana gak? Kalau 1000 rumah gadang belum pernah ya. Soalnya wisata kita beda mungkin kak. Wisata Apa? kak, wisata kak. Bentar, bedanya Beda. Junior sama wisata senior. Oh, ya betul. Mungkin belum explore semuanya kan di Sumbar. Soalnya Sumbar kan banyak kawasan wisata tadi makanya. Emang Bang Robi udah berapa tahun sih di sini Bang? Baru bulan 1 kemarin sih. Jadi bilang kayak gitu. Iya. ya. Banyak Berarti tempat wisata yang harus belum. coba semua trayek di angkutan KSP. betul itu harus itu kak. Masih 1 sih kak ke Danau Meninjau tadi kan. Oh, Jadi masih satu dan masih ada 5 lagi. Mau pengennya kemana? Oh, kalau ngomongin pengennya Ke kemana? si Jujung bagus juga loh. Iya, Kan ke Sijun. katanya ada apa namanya yang di Batu tebing Runcing. tuh. Batu Yang Runcing. apa tuh? Geopark Siloke. Siloke kan? Iya, Siloke. di Geopark Siloke. Itu ada kayak wisata air terjunnya itu. Hah? Oh iya, nanti coba kita explore Kan kak kan bareng. Kak Robi ini pecinta alam juga nggak sih? Oh iya. Iya kan ya iya. Kemarin kan ketagihan tuh bilang tuh. Bisa tuh kita kapan nak? Agendakan. Kita agendakan secepatnya. Siap pakai angkutan KSPN ini tadi. Pakai. Ke Siloke. Ke Siloke. Siloke itu katanya Amazonnya Sumbar. Wah, berarti berbahaya juga secara tidak langsung atau view-nya aja Kak? View-nya aja. View-nya aja. Oh, dia itu kayak rafting gitu nanti di sana. Enggak ya? Enggak tahu. Iya Kak. Kayak rafting gitu. Apa? Naik boot ngikutin Ada alur kayak- sungai itu tadi. enggak. Enggak Dia berarti Kak. Ada yang di air terjun. Nah, kita pakai tali dari atas tuh. Foto yang di atas. Oh, iya. Yang Spiderman, yang Spiderman. Ternyata di situ ya. Ada. Oh, keren ya, keren Aku keren. baru tahu keren. juga nih. Keren keren. Asik juga. Betul. Gini-gini langsung Buat ya Kalau di- foto jadi jedak-jeduk ya. Jadi Ya, ya benar. Sudah siapin template dulu berarti ini. Template jedak-jeduk. Udah panjang lebar kita bahas KSPN. Mungkin buat teman-teman yang baru tahu kan
kita yang Lukas baru tahu juga kalau KSP ini kan untuk wilayah-wilayah pariwisata ya Kak ya. Jadi mungkin buat teman-teman lagi, kembali lagi teman-teman Sanak Sadoyo, Mitra Darat. ya Sanak Mitra Darat di Sumatera Barat, yang ingin berpariwisata, eksplor Sumbar, bisa menggunakan KSPN. Di satu sisi adanya KSPN ini kan mendukung untuk masyarakat dalam Mengembangkan tempat wisata. ya mengembangkan tempat wisata kan Berusaha Kak, juga. dan berusaha, ya benar, mendukung lah. Dan Mendukung. KSPN ini nggak ada di setiap provinsi sebenarnya. Nah, Wah, iya. tadi sebenarnya tuh Lukas pengen tanya. Ini sebentar ya teman-teman. Ini sebelum closing. Apa tuh? Kan ada beberapa wilayah yang cuma industri aja kan. Iya. Kayak misal kalau daerah Lukas Kabupaten Semarang itu kan ada wilayah pariwisatanya juga ada, wilayah industrinya kan ada. Kalau KSP ini ada nggak sih yang khusus industri aja Kak? Nggak ada ya? Jadi itu ada di aturan di PM itu. Ada wilayah-wilayah yang memang wilayah KSN, kawasan strategis nasional. Oh. Memang ada titik-titiknya, termasuk di kita itu ada di Danau Senggara, ada juga di mana? Di Mentawai itu ada titiknya juga, cuman kita belum explore ke Mentawai ya. Oh. Mungkin nanti next mungkin kita akan explore ke Mentawai ya mungkin. Let's yuk. Gas. Ya langsung. Dan ajak Mas Lukas semua sendiri. Wah, boleh. Mentawai. Kita kan Di traktir nih berarti nih. Tahu kan? nah iya benar. Kan banyak bule-bule di sana. Iya, betul, kan betul. ombaknya kan Gitu sudah ya. terkenal kan Kak kalau di Mentawai kan Kak. Iya. Siapa tahu Saingan sama Bali. Asik. Iya kan Kak. Kok Iya, bisa main sama Bali ya? Iya. Kan ombaknya. Tapi emang menurut teman-teman, Mentawai itu bagus sih. Ya pengalamanku denger cerita dari teman-teman semua tuh Mentawai itu kurang lebih mendekati Bali atau malah lebih tinggi daripada Bali menurutku. Iya. Ombaknya tuh termasuk ombak terindah nomor 2 di Indonesia. Indonesia, ya. katanya kayak gitu. Dan satu sisi masih bersih kan Kak di sana. Iya, masih bersih juga. Masih bersih kan. Bersihnya bersih banget memang. Bersih banget Kak ya. Bersih banget. Memang ya karena masih sedikit manusia ya. Iya, Nah, benar, masih iya. sedikit manusia. Cuman memang kalau dari segi infrastruktur belum memadai. semaju Bali. Cuma Mm-mm. mungkin kalau dari segi ombak, dari segi pantai itu memang paling bagus. Oh, berarti boleh tuh KSPN ke sana tuh. Harus Keren. ini. Harus nggak sih rencana tahun 2026 2027. Tahun baru. Tahun baru. Iya. Oke. Kembali- closing dulu berarti kembali lagi. Tadi malah nambah Iya, iya. pertanyaan. Oke. Makasih ya buat waktunya untuk mengisi topik podcast kita hari ini tentang angkutan KSPN Iya. buat Prarobi Oke, dan siap. Mas Bang- Yogi, Bang Robi. Bang Robi, Bang Robi dan- Jin. Kenapa Prarobi namanya? Iya, kenapa pra? Jadi Pra tuh apa ya, istilah panggilan akrab lah sebenarnya ya. Kita itu orang Batak itu apara gitu kan. Iya. Jadi Oh. menganggap kalau kita itu dekat gitu. Oh, berarti kayak bro. Jadi udah Iya, berarti kayak bro. Kebetulan kita seangkatan. Iya. 42. Tapi apa? Tunggu kamera kan. Nanti jangan. Kemarin kita teriak ya. Iya. Kita teriak. Lukas boleh. Lukas boleh. Amaika. Abinawa. Abinawa. Oh, Abinawa. Abinawa. 42. Tolong untuk 42 yang luar sana. Iya. Iya, tolong dong bantu juga untuk kembangin channel ini ya buat teman-teman semua, terutama angkatan 42. Dimanapun kalian berada harus Tonton. tonton video ini karena ada Hadil dan Robi di angkatan kalian. Prarobi dan Prahadil. Oke. Prarobi dan Prahadil. Kembali lagi, terima kasih Kak Robi, Bang Robi, Mas Yogi sudah menyempatkan waktu untuk datang dan ngobrolin apa tadi? KSPN. KSPN apa tadi? Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Asik. Sangat memberikan Arahan. edukasi kok jadi ngeblank sih, edukasi tentang apa apalagi buat Lukas yang pendatang di sini kan. Iya. Mungkin Kak Adil tambahan ada? Cukup Ya, sih. cukup sih. Iya. Itu aja. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada salah kata dalam video kita hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke keluarga atau teman dekat kalian. Terutama angkatan 42 tadi ya. Betul. Itu harus itu. Padu ya. Dadah. Dadah.